Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arya Deva, Dinda Lestari Ningsih, Muhammad Farhan, dan Muzunatul Aslamiyah. Di sini kami akan berbagi informasi tentang pupuk organik cair perangsang tumbuhan dengan PGPR. Pemupukan adalah tindakan memberikan tambahan unsur-unsur hara pada kompleks tanah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga mampu menyumbangkan bahan makanan bagi tumbuhan atau tanaman tersebut. Pemupukan ini pada prinsipnya merupakan pemberian bahan penyedia hara guna menambah atau menggantikan hara yang telah digunakan atau hilang, dengan tujuan untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan tanaman agar tanaman ini tumbuh secara optimal dan menghasilkan produksi dengan mutu yang baik. Pupuk dibedakan menjadi dua, yaitu ada pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam sendiri yaitu pupuk yang didapat langsung dari alam. Contohnya yaitu ada pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk kompos. Jenis pupuk lain yang dihasilkan dari proses pembuatan pabrik disebut dengan pupuk buatan. Pupuk ini dibedakan atas pupuk tunggal dan pupuk majemuk. PGPR atau kepanjangannya Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau Rhizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman merupakan sejenis bakteri yang hidup di sekitar perakaran tanaman. Bakteri tersebut hidupnya secara berkoloni menyelimuti akar tanaman. Bagi tanaman, keberadaan mikroorganisme ini akan sangat baik. Bakteri ini memberi keuntungan dalam proses fisiologi tanaman dan pertumbuhannya. Mengutip artikel dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria, Fundamentals and Application by Marcia Du Valle, BF et al., terdapat beberapa manfaat dari PGPR ini. Di antaranya, 1. Meningkatkan nutrisi mineral terlarut dan mengikat nitrogen, sehingga nutrisi dapat terserap oleh tanaman. 2. Menekan pertumbuhan patogen dalam tanah, dengan salah satunya menghasilkan hidrogen sianida dan antibiotik, berfungsi sebagai biokontrol terhadap serangan patogen yang terdapat dalam tanah. 3. Meningkatkan daya tahan stres tanaman terhadap kekeringan, salinitas, dan racun-racun metal atau logam. Tambah yang dibutuhkan untuk pembuatan PGPR yang pertama itu akar bambu. Akar bambu sangat berguna untuk pembuatan biang PGPR. Itu bisa kita dapat dari sekitaran rumah. Untuk skala rumahan mungkin untuk pembuatan PGPR hanya membutuhkan kisaran antara 100 gram sampai 250 gram. Selanjutnya untuk pembuatan PGPR ini kita menggunakan air rendaman selama 2 hari yang telah direbuskan. Setelah direbuskan, air tersebut didiamkan sampai dingin baru dimasukkan ke dalam rendaman akar dan bambu. Selanjutnya itu bahan yang kedua itu toge atau yang biasa disebut kecambah. Ini direndam selama 2 hari. Selanjutnya itu bahan yang ketiga adalah dedak atau bekatul. Selanjutnya untuk bahan yang ketiga itu adalah dedak. Dedak ini bisa kita gunakan sebagai pembuatan biang PGPR. Selanjutnya untuk bahan yang keempat untuk pembuatan biang PGPR itu gula pasir sebanyak 2 ons. Dan yang kelima adalah penyedap rasa. Bisa kita dapatkan sebanyak 2 bungkus ataupun lebih. Dan yang kelima itu terasi. Yang keenam itu kapur sirih. Selanjutnya itu untuk pembuatan PGPR kita masukkan semua bahan yang telah kita siapkan. Yang pertama itu gula pasir. Yang kedua itu terasi 1 ons. Selanjutnya penyedap rasa. Kemudian
kapur sirih, selanjutnya itu rebus bahan yang telah dicampurkan sampai mendidih. Setelah mendidih, diamkan sampai air tersebut dingin kembali dan campurkan ke dalam dedak. Setelah campurkan ke dalam dedak yang sudah dicampurkan tadi dengan air yang sudah mendidih, kita masukkan ke dalam akar yang telah difermentasikan selama 14 hari. Selanjutnya aduk-aduk sampai merata. Kemudian setelah selesai, tutup rapat selama 14 hari fermentasi dan aduk tiap 3 hari sekali ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke cara pembuatan POC. Nah, bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama ada urin kelinci 10 liter, lalu EM4 50 liter, dan gula merah 100 gram atau gula merahnya juga bisa disubstitusi atau diganti dengan molase. Nah, cukup 3 bahan itu yang kita butuhkan. Sekarang kita langsung lanjut ke cara pembuatan POC-nya. Langkah pertama yaitu tuangkan urin kelinci tersebut ke dalam wadah. Lalu campurkan dengan EM4 50 liter. Dan yang terakhir yaitu campurkan gula merah yang sudah dihaluskan atau diiris tipis-tipis. Lalu diaduk. Setelah diaduk dan tercampur rata, barulah cairan tersebut dimasukkan ke dalam tempat fermentasi atau wadah fermentasi. Nah, cairan ini atau POC ini akan didiamkan selama 14 hari atau difermentasi selama 14 hari.